Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat menyembah Allah, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk kita sembah. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan seluruh nabi-nabi Bani Israel, dan juga Tuhan yang senantiasa kita rindukan dan kita harapkan curahan rahmat dan ampunannya. Semoga setiap langkah kaki kita untuk hadir di majlis ilmu pada hari ini yang bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, ya, hari Arafah. Mudah-mudahan semua amal saleh kita, niat kita, terutama bagi yang berpuasa pada hari ini, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Beliaulah Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan nikmat iman dan Islam ini. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam saat wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijrah diwahyukan firman Allah yang menegaskan kesempurnaan agama Islam. Apa firman itu? Yaitu surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini itu kapan? Hari Arafah, itu menunjuk kepada hari Arafah. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan, ya, nikmatku kepadamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Ya, ketika Allah menyempurnakan agama ini, itu disebutnya dengan istilah akmaltu, aku telah sempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan pula nikmatku atas kamu. Nikmat Allah sebut juga dengan kata sempurna, tetapi dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Yang pertama, akmaltu untuk agama. Akmaltu itu dari kata akmala yukmilu, dari kata kamal. Al-kamal itu kesempurnaan yang ultimate, kesempurnaan yang paling tinggi, yang final. Tidak ada lagi kesempurnaan setelah itu. Makanya agama ini sempurna. Artinya apa? Final. Ya, bukan Pak He final ya. Tapi final itu apa? Udah paling ujung, udah berakhir, itu puncaknya kesempurnaan itu untuk agama. Ya, jadi agama Islam ini udah puncak kesempurnaan. Tidak ada lagi nikmat yang lebih sempurna daripada itu, dan tidak ada lagi wahyu yang menyempurnakan, sedang mencari atau sedang menanti-nanti, ya, aturan-aturan yang menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad. Tidak ada. Inilah tatanan syariat Allah, yaitu al-Islam, ya, itu sudah sempurna, paripurna. Nah, kalau kita menyebutnya itu paripurna. Dari segala sisi, dari segala aspek. Maka Allah menyebutnya akmaltu. Tapi kalau nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, aku sempurnakan itu menggunakan redaksi atmamtu. Atmamtu itu apa? Tamam. Tamam ini nikmat yang sempurna, tetapi masih ada, ya, ada kadaluarsanya. Ya, Bapak Ibu tadi pagi sahur nikmat nggak? Nikmat. Nanti pas buka puasa
nikmat lagi kan? Artinya menggantikan nikmat sebelumnya, betul? Ya kan? Kan ini lapar nih siang nih. Ya, nanti buka puasa kembali nikmat lagi. Nah, itu namanya atmamtu alaikum nikmati. Jadi nikmat itu terus diperbaharui. Nikmat-nikmat dunia, makan, minum, punya rumah, sehat, ya, ada sehat, setelah itu ada sakit, setelah sakit ada sehat lagi kan begitu. Itu nikmat, jadi sempurna juga. Tapi setelah kesempurnaan nikmat dunia itu ada lagi yang menyempurnakan, ada lagi yang menggantikan. Itulah kata atmamtu itu, tamam. Makanya kita selalu mengatakan kalau dalam bahasa Arab atau orang Turki tanya, apa kabar kamu? Kaifa haluk? Tamam. Tamam itu apa? Sempurna, alhamdulillah, nikmat sempurnanya untuk hari ini, saat ini, nanti ada lagi kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah nikmat Allah yang Allah berikan pada hari Arafah, nikmat kesempurnaan Islam. Ya, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi agama Islam ini untuk kalian. Jadi hubungan antara Islam dengan ibadah haji ini sangat luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan, mengumumkan sempurnanya agama Islam, ridhonya untuk kita ini agama Islam itu pada saat puncak ibadah haji. Yaitu apa? Wukuf di Arafah. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, puncaknya adalah wukuf di Arafah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengkaji secara rutin ya di pekan ketiga, ahad ketiga, kajian tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini nama kitab aslinya itu adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'anil Azim, tapi sering dinisbatkan nama tafsir itu kepada pengarangnya, yaitu Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau ini ulama yang sangat terkenal di dunia Islam, ya, tafsirnya itu menjadi rujukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Ya, sudah lumayan ya. Artinya kalau sekarang ini 1445 Hijriah, berarti beliau itu ada kurang lebih pertengahan lah. Ya, sejak sejarah dari awal hijrah itu sampai masa hidup kita sekarang. Berarti sekitar 700 tahun yang lalu beliau sudah wafat. Ya. Nah, hari ini kita akan mengkaji dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan ibadah haji. Ayat 196, 197, 198. Baik, coba dibuka, silakan jamaah dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya. Apa ayatnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana di dalam ayat ini, ya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya, fa in uhsirtum, akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, fa in uhsirtum famastaisara minal hadyi, maka sembelihlah hadyu atau sembelihan hewan kurban yang mudah untuk didapatkan. Famastaisara, sesuatu yang mudah. Wala tahliqu ru'usakum, dan jangan kalian mencukur rambut kepalamu. Ya, rambut kepala, ya, jangan dicukur. Sebelum apa? Hatta yablughal hadyu mahillah, sampai, ya, betul-betul binatang sembelian atau hadyu itu sampai di tempat penyembelihannya. La tahliqu
ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Baik, berikutnya apa? Faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, ya, ada kepala kita ini sakit atau apa gitu yang perlu dicukur, maka dia boleh mencukurnya. Ya, tapi diganti dengan apa? Wajib membayar fidyah, yaitu apa? Berpuasa, bersedekah atau berkurban. Jadi bentuk fidyah ya bagi orang yang mencukur rambut ya ketika sebelum sembelihan kurbannya itu sampai ke tempat penyembelihannya ya dengan alasan dia sakit atau ada maksudnya sakit fisiknya misalnya atau kemudian ada sakit di kepalanya, ada penyakit yang mesti dicukur rambutnya itu, maka itu harus diganti dengan fidyah. Fidyah berupa apa? Apakah itu berpuasa, bayar sedekah atau kurban. Ya. Kemudian faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Siapa orang yang menunaikan apa? Menunaikan umrah sebelum haji. Nah, ini kan ada yang disebut dengan ada 3 macam jenis haji. Haji yang dilakukan oleh umat Islam, ya, rata-rata dari Indonesia atau dari negara-negara yang lainnya itu lebih dominan melaksanakan ibadah haji ini dengan cara yang ini. Yaitu apa? Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara bil hadi, yaitu haji tamattu. Jadi jamaah haji datang ya ke Mekah itu melaksanakan umroh dulu. Dia pakaian ihram dari mikot ya, dia berihram dulu kemudian melaksanakan umroh. Setelah umrohnya selesai, umroh kan sebentar. Ya, pakai ihram, kemudian niat umroh, kemudian apa? Tawaf dan sa'i. Setelah itu tahallul. Ya, cukur rambut. Nah, itu tidak langsung haji karena masih jauh jaraknya, lumayan waktunya. Bisa 2 minggu, bisa 3 minggu kalau yang berangkatnya dari awal-awal kemarin ya. Nah, itu ada yang disebut dengan tamattu, artinya menikmati. Jadi tidak capek. Jadi bisa santai. Ya, tidak umroh kemudian selama 2 minggu, 3 minggu setelah itu enggak lepas kain ihram, itu kan ya merepotkan ya, kalau bahasa selengeannya menyesengsarakan ya. 2 minggu pakai pakaian ihram gimana? 1 hari aja udah gerah ya, nggak pakai minyak wangi ya kan, nggak pakai sabun wangi gitu kan, rambut juga nggak boleh pakai sampo yang wangi, itu kan jadi kucel gitu ya. Orang nggak betah, 1 hari 2 hari aja nggak betah, apalagi 2 minggu. Nah, makanya kita menikmati kebebasan itu dengan adanya tahallul ya, maka itu disebut dengan haji tamattu. Umroh dulu kemudian tahallul, lepas pakaian ihram, pakai pakaian biasa, mau belanja, mau jalan, mau kemana itu boleh ya. Masuk Masjidil Haram nggak pakai pakaian ihram kan enak ya. Kemudian tawaf ya, tawaf biasa, tawaf sunnah, tahiyatul masjid kan nggak perlu pakai pakaian ihram gitu. Nah, itu namanya tamattu, menikmati ya suasana itu gitu ya. Nah, itu ada penggantinya, ada bayar damnya, itu disebut dengan fidyah. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, yaitu dengan melaksanakan tamattu, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Ya, itu bayar pengganti ya, artinya bayar tebusan buat dia bisa bersenang-senang antara umroh dan haji karena jaraknya masih jauh. Kalau nggak bisa membayar pakai menyembelih hewan kurban dam, itu dengan apa? Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, ini kayak saya dulu waktu haji ya, namanya mahasiswa haji itu nggak punya banyak duit
Ya, nggak bisa bayar dam, udah puasa aja. Puasa 3 hari di masa haji kita masih ada di Mekah, ya, dan 7 hari setelah kita pulang ke negara kita. Boleh. Ya, kalau kuat ibu-ibu, ya bapak-bapak, kalau yang berangkat haji dari Indonesia kan biasa, udahlah mau yang gampang aja, bayar dam aja udah, gitu. Nggak mau ribet, puasa 3 hari di sana, nanti setelah pulang dari haji 7 hari di negeri kita, gitu ya. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Ya. Tilka asyaratun kamilah. Jadi 10 hari itu puasanya, pengganti apa? Bayar dam tamat tuh. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Ya. Artinya apa? Ya, kita seperti kita jamaah haji yang jauh dari negara di luar Arab Saudi, yaitu puasanya tetap 7 hari di negeri kita masing-masing. Tapi kalau orang yang misalnya dia orang yang haji memang tinggalnya di negeri Mekah atau di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Mekah, ya tetap dia berarti 10 harinya puasanya ya di situ juga gitu. Ya, masih berada di area masjid kota Makkah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha keras hukumannya. Ayat berikutnya, Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu berlangsung dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ya, apa bulan-bulan yang dimaklumi? Yaitu mulai niatnya di bulan Syawal. Ya, niat mau berangkat hajinya, mau berangkat bukan niat hajinya, mau berangkat nih udah daftar. Kalau kita kan zaman dulu daftar saat tahun itu, berangkat tahun itu. Nah, biasanya pendaftaran itu langsung dibuka bulan Syawal. Ya. Bulan Zulqa'dah persiapan udah berangkat. Jadi dulu tuh gampang haji. Ya, karena apa? Kuotanya tetap ada, kemudian peminatnya atau yang daftar antriannya tidak terlalu banyak, jadi bisa daftar tahun itu, berangkat tahun itu, ya yang penting ada uangnya, cash. Ya, tuh. Zulqa'dah, lalu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itulah pelaksanaan ibadah haji. Mulai dari niat mau pengen berangkat haji itu bulan Syawal, sampai pelaksanaannya terus sampai di bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Itulah al-hajju asyurun ma'lumat. Kemudian kata Allah, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka dia tidak boleh berbuat rafath. Apa itu rafath? Mengeluarkan perkataan yang menimbulkan birahi. Ya, terutama bagi suami istri. Enggak boleh. Ya, kata-kata yang menimbulkan birahi, ya, rayuan-rayuan. Nah, itu sama, itu rafas juga. Atau perbuatan yang tidak senonoh atau hubungan seks. Nah, itu masuk dalam cakupan makna rafas, fala rafatha. Kenapa haji enggak boleh ada rafas? Ya, karena orang kalau dia masih berpikir berhubungan intim suami istri, ya itu fokusnya sudah terganggu, tidak lagi ya untuk ibadah, ya memuja Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah masuk unsur-unsur yang dapat menyita perhatiannya, menyibukkan dia, melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian apa? Wala fusuk, tidak boleh berbuat maksiat, kefasikan. Wala jidal, tidak boleh bertengkar selama melaksanakan ibadah haji. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apa saja ya kebaikan yang kamu kerjakan itu pasti diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu, berbekallah. Jadi kalau mau pergi haji harus ada bekalnya. Jangan modal nekat. Jangan modal pakai visa umroh, visa ziarah, lalu
nerobos sampai waktu haji kagak pulang-pulang. Itu namanya haji toyib. Ya, haji Bang Toyib ya. Ya, kagak pulang-pulang dia, ditunggu sama keluarganya. Oh kenapa? Mau haji? Oh nggak bisa itu. Ya walaupun begini, cara berpikirnya orang awam itu kan, loh ini kan tanah Mekah, ini kan milik semua umat Islam. Yang penting kita udah sampai di sono. Kan beda umroh dari bulan Ramadan, kan bulan Syawal udah boleh niat untuk haji Pak Ustadz. Iya. Tapi Anda kalau melakukan cara begitu, itu berarti Anda zolim kepada orang lain. Zolim, ya kan? Orang lain ngantri puluhan tahun, lah dia main terobos saja, lompat begitu. Yang pertama itu zolim. Yang kedua ilegal, ya, karena pemerintah yang menjadi tuan rumah ibadah haji itu kan punya ketetapan, punya aturan. Ulil amri itu punya aturan. Visa haji ya nggak bisa diberlakukan untuk hanya bagi orang umroh. Sebaliknya visa umroh tidak bisa untuk haji. Ya kita harus mematuhi gitu. Nah itu kategorinya berarti Anda nggak mampu. Ya apa selain kata-kata nggak mampu? Ada nggak? Orang bayarnya 90 juta misalnya. Ya dia modalnya umroh doang cuma berapa? 30 juta. Nah berarti kan nggak mampu dia. Itu tidak masuk syarat, ya, nggak masuk syarat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dia nggak mampu berarti. Modalnya haji 90 juta kok dia cuma modal umroh, visa umroh dengan segala macamnya itu 30 juta katakanlah nambah ya ke travel nakalnya itu dia nambah 10 juta, 20 juta ya 50 juta katakan. Dia tetap nggak mampu karena modal hajinya 90 juta. Berarti nggak wajib dia, dan menzalimi orang, melangkai orang. Yang ketiga melanggar aturan negara, ya nggak boleh. Itu nggak sah hajinya kalau begitu, ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berbekal. Nah, itu bagian dari bekal finansial, bekal kita sehat, ya. Bekal kita punya makanan yang bisa kita makan selama pergi haji. Bekal kita punya akomodasi, tahu akomodasi? Ya, ada transportasinya, ada tempat tinggalnya, ada tendanya. Nah, itu kan pasti mesen. Haji itu kan pelaksanaan ibadah haji, ya, itu kan selain ada unsur ibadah mahdhoh, ada unsur apa? Jasa. Oh, kita kan selama haji itu mau tidur di mana? Mau makan apa? Ya, nggak bisa sembarangan, gitu. Nggak bisa kita beralasan, oh haji itu kan tamunya Allah, masa tamu kagak dikasih makan? Ada yang berpikir begitu? Hah? Ya kalau kita namu di rumah kita, bertamu ke orang lain, ya begitu. Ya kita disuguhi jamuan. Tapi kalau kita bertamu ke rumah Allah, maknanya bukan Allah otomatis kemudian menjamu kita, kasih makan kita selama ada di sana, lalu kita nggak bawa banda. Tahu nggak bawa banda? Kata orang Betawi bukan benda, banda. Lu kagak bawa banda mau haji modal dengkul, nggak bisa. Iya, oh itu siasat. Iya itu nanti ngerepotin orang. Akhirnya di sana apa? Ngantri, ngemis, minta di pinggir jalan, tidur di emperan-emperan gitu ya. Itu kan nggak bagus. Bukan begitu. Makanya itu bertentangan dengan syariat ibadah haji. Karena Allah perintahkan wa tazawwadu, kalau kamu mau berangkat haji berbekallah, cari perbekalan yang cukup. Insya Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, tapi bukan hanya kita fokus bekal materi, tetapi juga kita harus membawa apa? Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 198, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu pada musim haji. Jadi boleh, bisnis boleh enggak musim haji? Boleh. Berdagang boleh musim haji? Boleh. Nah, itu jual jasa catering selama musim haji kan bisa. Ya. Bapak Ibu misalnya bawa dari Indonesia misalnya ini ada peluang bisnis misalnya, ya bawa pop mie banyakan gitu, nah di sono dijual, boleh nggak? Boleh,
ya, atau bawa wifi, ya, alat untuk internet bisa dipakai selama musim ibadah haji. Ya, kalau ada jamaah yang lain mau sharing, mau dapat kuota, boleh, ya, dia itu namanya bisnis. Itu nggak masalah. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Apalagi zaman dulu hajinya pakai onta berangkat. Ya, ada yang menyewakan jasa menyewakan tenda. Jamaah haji pergi haji, dia bawa tenda lebih, nanti di sana buat disewain, boleh nggak? Boleh. Dia bawa sembako lebihan, dia jual di sana, boleh nggak? Boleh. Ya, selama mampu, ya, dia bawa ke sana gitu. Nah, jadi nggak ada masalah mencari karunia Tuhanmu pada musim haji, yaitu dengan cara berdagang. Fa idza afadtum min Arafat, apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah, fadzkurullaha indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu di mana? Masy'aril Haram itu di Muzdalifah. Ya, itu namanya Masy'aril Haram. Untuk apa? Berzikir ketika ada di Muzdalifah untuk mengambil bekal batu kerikil. Nah, itu. Ini unik di Muzdalifah. Kita disuruh ngambil bekal. Bekalnya apa? Batu. Ya. Kebekal batu. Buat apa? Melempar setan besok di Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kepada Allah karena Dia telah memberi petunjuk kepada kamu. Ya, insya Allah. Jadi inti ibadah haji ini berzikir kepada Allah. Ya. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang sesat. Baik, kita lihat tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir. Itu tadi terjemahannya, ayatnya. Apa kata beliau? Lamma dzakara ta'ala ahkamas shiyami wa 'atafa bi dzikril jihad. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukum puasa. Nah, itu. Jadi ayat ini kan 196. Rangkaian ayat sebelumnya itu dari 182 ya sampai 188 ya. 183 188 itu kan bicara tentang puasa ya. Udah lewat kita bulan puasa kemarin. Wa atafa bi dzikril jihad. Setelah menyinggung hukum puasa, Allah menyebutkan hukum tentang jihad. Ini rangkaian nih. Ya. Syara'a fi bayanil manasik. Nah, dari rangkaian ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran itu menunjukkan apa? Bahwa haji ini, manasik haji itu lebih besar dari jihad, lebih besar dari puasa. Ya. Karena prepare ya, persiapan untuk calon orang yang mau melaksanakan ibadah haji, dia harus apa? Sudah selesai dengan urusan puasanya, sudah selesai dengan urusan jihadnya, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya ibadah haji itu kan syariat yang termasuk yang paling belakang, ya, terakhir sebelum Nabi wafat. Nabi melaksanakan haji wada, haji satu-satunya itu. Ya, pertama dan sekali dan terakhir buat Rasulullah SAW, haji wada. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi hanya haji satu kali? Ya, untuk mencontohkan bahwa haji memang wajibnya cuma satu kali seumur hidup. Ya, itu hikmahnya. Padahal Nabi bisa melaksanakan ibadah haji tiap tahun. Ya, tapi kan terhalang. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu permusuhan kaum musyrikin. Ya, nggak ada matinya, tiap saat memusuhi, mengirim perang, ya, pasukan dan sebagainya. Tahun ke-6 Nabi mau umroh, nggak boleh dihalang-halangi, ada Hudaibiyah, ya, perjanjian Hudaibiyah, nggak boleh masuk, ya, dengan alasan untuk menjaga kedamaian, ya, supaya tidak mengganggu keamanan kota Mekah. Orang Islam disarankan tidak boleh melaksanakan ibadah apapun di Masjidil Haram. Nabi tungguin dari 6, 7. Tahun ketiga setelah penantangan itu, ya, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Pelanggaran apa? Jadi kabilah
sekutunya kaum Quraisy itu menyerang kabilah yang menjadi sekutunya Rasulullah SAW. Maka, karena ada pelanggaran itu, maka Nabi kemudian tahun ke-8 menaklukkan kota Makkah. Kota Makkah ditaklukkan, dibersihkan dulu dari macam semua berhala. 360 berhala dibersihkan. Alhamdulillah. Baru tahun ke-9 turunlah perintah untuk ibadah haji. Ya, diumumkan ke seluruh kaum muslimin, ke seluruh penjuru jazirah Arabia. Maka baru pada tahun ke-10 ada pelaksanaan haji itu yang terakhir, pertama dan terakhir bagi Rasulullah, dihadiri oleh seluruh kaum muslimin yang ada, bukan hanya dari Mekah, bukan hanya dari Madinah, tapi juga dari wilayah-wilayah yang lain. Itu ceritanya. Fa'amara bi'itmamil haji wal umrah, kalau sudah berniat untuk melaksanakan haji dan umrah maka harus disempurnakan. Makanya ayatnya apa? Wa atimul hajja. Ya, kalau kamu sudah berniat, bertekad untuk melaksanakan haji dan umrah maka sempurnakan. Jadi jangan setengah-setengah. Ya. Jangan nanti tidak dilaksanakan padahal kita udah bayar, udah daftar, mundur. Nggak boleh begitu. Ya, kalau udah bayar, udah berniat, ya jangan pakai mundur. Nah, mungkin karena kelamaan nunggu, ya tagihan utang banyak nih, mundur dia, ya tarik dulu duitnya. Ada yang begitu? Ada. Tuh zaman COVID kemarin tuh, itu nggak sedikit tuh jamaah haji yang mundur dari pendaftaran haji. Kenapa ya? Karena emang lagi susah kondisi ekonomi. Kita maklumi. Saya berapa kali ketika datang ke bank untuk urusan itu nunggu, ada beberapa jamaah yang narik uang haji yang sudah didaftarkan. Kenapa? Karena kondisi ekonomi waktu itu sulit ya. Jadi tabungan yang sudah dimasukkan untuk ibadah haji, ya dia tarik, kemudian dia ya tidak daftar. Mungkin nanti daftar lagi setelah COVID ya, nggak tahu juga wallahu alam. Nah, kecuali dalam keadaan darurat itu mungkin boleh lah. Tapi kalau sudah keadaan normal, aman ya, itu tidak sepatutnya kita beralih ya. Ketika sudah berniat kok nggak disempurnakan, nggak sampai kita melaksanakan ibadah haji. Wa zahirus siyaq, ya, secara zahir lahiriah konteks ayat ini adalah ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima, yaitu menyempurnakan ya perbuatan-perbuatan atau manasik haji dan umroh setelah dimulai, ya, setelah mulai ihram, setelah mulai niat, ya itu jangan sampai kita balik badan, ya harus terusin langkahnya 1, 2, 3 terus gitu sampai selesai sampai sempurna. Walihada qala ba'dahu, oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman setelah ayat penggalan tadi, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum. Maka di penggalan ayat setelahnya Allah mengatakan apa? Jika kamu terhalang, ya, karena ada perang, ada konflik, ada wabah, penyakit, ya, kayak kemarin kan COVID itu jumlah haji kan dikurangi, cuma berapa? Tahun pertama itu kan cuma 1.000 ya. Coba, itu luasnya Masjidil Haram, Arafah, Mina cuma 1.000 orang yang datang, ya, yang dibolehkan. Itu pun dari dalam Mekah saja, ya, dari luar nggak boleh. Tahun kedua ditambah 2021 10.000 kalau nggak salah, ya, cuma 10.000 aja. Baru tahun 2022 mulai agak normal ya, bisa 100 ribuan waktu itu kalau tidak salah. Nah, baru normal banget 2023 itu kembali dibuka sampai jutaan, dan 2004. Jadi itu masuk kategori apa? Ihsar. Ihsar itu apa? Sudittum anil wusul ilal baiti. Ya, kamu terhalang untuk sampai ke Baitullah, wa muni'tum min itmamihima, sehingga tercegah ya tidak bisa untuk menyempurnakan haji dan umroh. Kan sudah bayar, sudah daftar, sudah diumumkan jadwal keberangkatan kita tanggal sekian-sekian tahun sekian, terus terjadi hal-hal yang tidak terduga,
ada perang misalnya, ada konflik, ya, ada wabah penyakit kayak kemarin. Nah, itu apa? Itu namanya kategori ihsar. Tidak jadi berangkat, kenapa? Tercegah, terhalang. Ada hukumnya di sini. Ya, maka itu dengan adanya penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah atau mengatakan kepada kita, hanya dalam kasus ihsar kamu terhalang dari pelaksanaan ibadah haji di tahun itu, baru kamu boleh tidak menyempurnakan haji. Tapi kalau dalam keadaan normal, aman, kamu harus menyempurnakan sampai selesai, sampai tawaf wada, kira-kira begitu. Dari awal ihram umroh, kemudian tamattu, kemudian masuk lagi ihram lagi mikot untuk hari tarwiyah tanggal 8, lalu wukuf di Arafah terus sampai selesai 3 hari mabit di Mina, ya. Baru setelah itu kalau mau pulang kembali ke tanah air itu tawaf wada. Nah, mestinya begitu urutannya. Jadi harus sempurna. Kecuali dalam keadaan terhalang. Famastaisara minal hadi. Nah, maka itu apa? Kata Imam Ibnu Katsir, walihadza ittafaqal ulama'u ala anna asy-syuru'a fil haji wal umrati mulzimun. Seluruh ulama bersepakat bahwasanya memasuki atau melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah itu bersifat apa? Wajib, mulzimun. Sawa'un qila biwujubil umrah aw bistihbabi, ya, sama saja bagi pendapat ulama yang mengatakan umrah itu hukumnya wajib atau sunnah. Ya, jadi ada ulama yang mengatakan hukum umrah itu wajib. Ada yang mengatakan sunnah. Meskipun umrah itu hukumnya sunnah, tapi kalau sudah kita berniat, sudah melangkah, sudah ihram untuk umrah, itu harus sampai selesai. Jangan kita maju mundur. Nah, kira-kira begitu. Kama huma qaulani lil ulama wa qad dzakarnahuma bidalaili ma fi kitabina al-ahkam mustaqsa walillahil hamdu wal minnah. Ya, ini tambahan penjelasan dari beliau. Itu ada dua pendapat di kalangan ulama masalah apakah umrah itu wajib atau sunnah. Ya, tapi yang penting masalah kalau kita sudah mulai manasik umrah maka harus selesaikan sampai tuntas. Nah, itu. Inilah maksud ayat ini, itu mendukung sebuah prinsip bahwa kalau kerja itu harus tuntas. Ada kerja keras, ada kerja tuntas, ada kerja ikhlas. Insya Allah. Jadi kalau kerja itu harus memenuhi 3 unsur ini. Ya, manasik juga sama. Ini kan manasik kan harus usaha keras kita. Ya, capek itu. Ibadah haji dan umrah itu capek. Iya, fisiknya harus kuat. Maka harus kerja keras kita. Kemudian harus tuntas. Ya, jangan setengah-setengah, jangan seperempat. Jangan sepertiganya kita kerjain, habis itu apa? Mundur. Nggak bisa. Ya, nggak boleh seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ya, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Syu'batu. Nah, ini mulai beliau Imam Ibnu Katsir menukil ya tafsir dari riwayat sahabat. Nah, karena kelebihan tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir bil maksur, ya. Dia meriwayatkan hadis-hadis atau athar dari baik dari Rasulullah hadisnya maupun asar dari sahabat dan tabi'in. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, an Amrin ibni Murrah, dari Amru ibnu Murrah, an Abdullah ibni Salamah, dari Abdullah bin Salamah, an Aliyin, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, annahu qala fi hadhil ayah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, bahwasanya Sayyidina Ali mengomentari ayat ini, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Qala antuhrima min duwairati ahlika. Ya, hendaklah kamu berihram dari rumah keluargamu. Itu sudah harus sempurna. Wa kadza qala Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair wa Tawusun wa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala fi hadhil ayah itmamuhuma an tuhrima min ahlik. Ya, demikian pula pendapat sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas, ada Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in, Tawus dari tabi'in, dari Sufyan ats-Tsauri, ya. Bahwasanya
Ibnu Abbas berkata mengomentari ayat ini itmamuhuma. Jadi atimmu itu maksudnya harus dikerjakan secara sempurna. Bagaimana sempurnanya? Antuhrima min ahlika. Engkau sudah berniat ihram sejak dari berangkat dari rumah kamu. Meskipun itu bukan mikot, tapi ketika awal kita keluar dari rumah kita udah niatin pengen betul-betul haji. La turidu ilal hajj wal umrah. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali hanya haji dan umrah. Wa tuhillu minal miqat. Baru kemudian kamu mengucapkan talbiyah dari mikot. Ya. Dari mikot itu kita mulai talbiyah labbaik Allahumma labbaik laisa an takhruja li tijaratin wala li hajatin. Ya. Jadi niatnya itu adalah untuk haji dan umrah, bukan untuk kamu berdagang atau untuk memenuhi suatu hajat. Ya, jadi yang dibolehkan dagang di situ bukan tujuan utama dagang itu, walaupun boleh, tidak berdosa. Tapi tujuan utama kita harus apa? Haji dan umrah. Nah, itu sampingannya kalau urusan dunia boleh nggak? Boleh. Tapi yang paling utama niat Anda berangkat haji itu adalah untuk melaksanakan ibadah haji, bukan yang lainnya. Hatta idza kunta qariban min Makkah qulta law hajajtu aw i'tamartu wa dzalika yujzi walakinna tamam an takhruja lahu wa la takhruja li ghairihi. Jadi ketika Anda sudah sampai dekat dengan kota Mekah, ya, Anda mengatakan law hajajtu, seandainya aku haji, awi tamartu, atau aku umrah, itu cukup. Ya, misalnya nih, ada orang keluar misalnya dinas, ya, pergi dinas tugas dari kantor. Kebetulan tugas dari kantornya apa? Ke Jeddah atau Riyadh, ya. Apakah itu urusan diplomasi atau urusan dagang, urusan buka kantor macam-macam, ya, hubungan dagang itu. Nah, karena udah jaraknya kan kita tugas dinasnya misalnya 3 hari 4 hari ke Riyadh, ibu kota Arab Saudi, atau ke Jeddah, ya, kota pelabuhan. Udah deket nih, pengen sekalian umroh. Niat awalnya keluar dari rumah bukan umroh kan? Bukan. Niatnya keluar dari rumah, izin sama kantor, izin sama keluarga di rumah, kan memang niatnya apa? Pergi dinas, keluar negeri, ya kan? Tapi karena sudah sampai di sana, udah dekat, ditawarin sama misalnya kedutaan, Pak mau umroh nggak sekalian? Nah, kalau ada tawaran gitu, ya sekalian aja ditangkap kan begitu, ya. Jadi sekalian jalan. Nah, bagaimana cara itu? Itu apakah menyempurnakannya bagaimana? Ya cukup dengan mengatakan, oh sekalian aja boleh, kita mau haji dan umroh, kita persiapannya di sana. Nah, itu wadzalika yujzi, itu sudah mencukupi. Ya. Walakinna tamam, tapi yang sempurna itu, ya, yang dikatakan wa atimul haji wal umrata lillah, itu kesempurnaan itu kalau memang dari awal keluar rumah kita niatnya sudah untuk berangkat haji atau umrah. Wala takhruja li ghairi, dan kamu tidak keluar untuk yang hal-hal yang lainnya. Ya, itulah yang dimaksud dengan ayat wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi mengerjakan ibadah haji dan umrah itu bukan sampingan, bukan tujuan nomor 2, tapi harus nomor 1. Tapi gimana kalau nomor 1-nya kita tugas dinas? Ya, kan ada tuh petugas haji, ya. Petugas haji kan ada seleksi, ada yang petugas kesehatan, ada petugas catering, ada petugas macam-macam. Ya, nah itu dia niatnya gimana? Ya niatnya tetap ibadah haji, tapi sekaligus dia bertugas, ya, dapat gaji, ya, dapat honor selama dia bertugas, biasanya lebih lama. Kalau jamaah haji antara 30 sampai 40 hari yang umum, ya, reguler. Kalau yang haji plus, haji ONH khusus itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nah, kalau petugas haji itu bisa 60 hari, 2 bulan lebih, bisa 2 bulan. Nah, itu dia digaji, dihonor, ya, oleh negara, oleh pemerintah. Nah, itu bagaimana statusnya?
Ya boleh, dia bertugas sekaligus dia juga melaksanakan ibadah haji gitu. Ya, meskipun yang sempurna ya bukan haji abidin. Ya, emang haji betul niat dia dari awal ya. Gitu ya. Haji apa? Haji Mansur, apa tuh terjemahnya? Nah, itu rumah digusur ya, dapat gusuran. Ya, wa qala makhul itmamuhuma itu bermakna apa? Insya'uhuma jami'an minal miqat. Berkata Makhul, ini seorang tabi'in, ya, muridnya sahabat. Jadi penyempurnaan ibadah haji dan umrah itu ketika bagaimana? Ketika dimulai dari mikot. Nah, itu mulai masuk sempurna itu. Qala Abdul Razzaq akhbarana Muammar 'an az-Zuhri qala balagana anna Umar qala fi qaulillahi ta'ala wa atimul hajj wal umrata lillah qala min tamamihi ma an tufrida kulla wahidin minhuma minal akhar wa an ta'tamira fi ghairi asyuril haji innallaha ta'ala yaqul al hajju asyurun ma'lumat. Nah, ini ada kutipan ya disampaikan oleh Imam Abdul Razzaq ya, dia mendapatkan dari Muammar ya, kemudian dari Az-Zuhri ya, kata Imam Az-Zuhri telah sampai kepada kami bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab itu ya berkata mengomentari firman Allah wa atimul hajj wa umrata lillah ini bagaimana? Min tamamihima, di antara kesempurnaan haji dan umrah itu antufrida kulla wahidin minhuma minal akhar. Jadi kita sendiri menyendirikan, jadi ifrad. Nah, katakanlah begitu. Jadi hajinya haji ifrad. Khusus haji aja, enggak ada umroh. Kalau di musim haji aja. Ya, nah itu namanya haji ifrad. Ya, ada ketentuannya itu. Bedanya haji tamattu dengan haji ifrad. Haji ifrad itu hanya haji, tidak ada campur dengan umroh. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau ingin umroh? Ya, umrohnya di selain bulan-bulan haji. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi haji sendiri di bulan-bulan haji, umrohnya nanti Anda sendiri pergi lagi di luar bulan haji. Nah, itu mengambil dari ayat tersebut ya, wallahu alam. Wa qala Hushaim an ibn Aun qala sami'tul Qasim bin Muhammad yaqul innal umrah fi ashhuril haji laysat bitammah. Ada pendapat dari Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang fuqaha Madinah, fuqaha tabi'in ya. Bahwasanya apa? Dia berkata, umrah di musim-musim haji di 3 bulan tadi, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu laisat bitammah, itu kurang sempurna. Ya, atau dikatakan bukan sempurna. Kenapa? Faqila lahu al-umratu fil Muharram, apakah umrah itu mestinya di bulan Muharram, artinya setelah selesai bulan Zulhijjah? Qala kanu yarawnaha tammatan. Nah, baru kalau dilaksanakan umrah pada bulan Muharram itu baru mereka menganggapnya sempurna. Jadi haji sempurnanya di bulan-bulan haji memang, dan umrah dikerjakan di bulan setelah selesai bulan haji, yaitu bulan Muharram. Hadzal qaulu fihi nazar. Ini pendapat ya disanggah ya oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, itu beliau tidak sepakat dengan pandangan seperti itu. Li'annahu qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin kulluha fi Dzulqa'dah. Apa sanggahannya? Pendapat dari Al-Qasim bin Muhammad ya, beliau mengatakan telah terbukti ya dalam catatan sejarah bahwasanya Rasulullah itu umrah 4 kali. Selama hidupnya beliau 4 kali umrah. Kulluha fi Dzulqa'dah, semua umrah yang dilakukan oleh Nabi itu semua dilakukan di bulan Zulqa'dah. Artinya apa? Zulqa'dah kan udah bulan haji, udah masuk musim haji gitu ya. Pertama umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah sanata sittin. Ya, umrah pada saat Hudaybiyah itu tahun ke-6 itu bulan Zulqa'dah. Wa fi kemudian apa lagi? Umratul Qadha fi Dzulqa'dah sanata sab'in, ya, umrah bayar utang ya, karena bulan ke-6-nya enggak bisa, lalu ditunda. Qadha-nya di mana? Tahun ke-7. Itu juga di bulan Zulqa'dah. Wa umratul Ja'ranah fi Dzulqa'dah sanata 8. Ya, dan umrah yang ketiga umrah dari Ja'ranah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-8.
Nah, berarti sudah penaklukan kota Mekah ya. Karena penaklukan kota Mekah itu kalau tidak salah bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Nah, bulan Zulqa'dahnya di tahun 8 Nabi umrah. Kemudian wa umratul lati ma hajjatihi. Umrah yang keempat yang dilakukan oleh Nabi itu dilaksanakan berbarengan dengan hajinya beliau, yaitu haji wada ya. Ahrama bihima, Rasulullah berihram haji dan umrah ma'an, yaitu bersama-sama. Fi dzilqa'dati, yaitu pada bulan Zulqa'dah, sanata ashrin, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Wala tamara qattu fi ghairi dzalika ba'da hijratihi, dan Nabi tidak pernah umrah ya selain di 4 umrah itu, dan tidak pernah umrah Nabi di luar bulan Zulqa'dah itu ya. Ba'da hijrati, setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Walakin qala li ummi Hani umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Hanya beliau pernah menyampaikan kepada Ummu Hani apa? Tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan itu kata Rasulullah ta'dilu hajjatan ma'i. Pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah SAW. Makanya kenapa orang rame-rame ya memadati Masjidil Haram ya itu di bulan suci Ramadan untuk umrah ya, karena ini pahala umrah di bulan Ramadan, apakah di awalnya, apakah di pertengahannya, apakah di akhirnya, itu sama. Jadi jangan kita punya mindset umrah yang bersama Rasulullah itu haji bersama Rasulullah, umrahnya itu yang di terakhir 10 hari terakhir Ramadan, enggak. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir Ramadan sama nilainya, yaitu pahala berhaji bersama Rasulullah SAW ya. Wa madzaka illa, tidaklah hal itu melainkan apa? Li'annaha kanat qad azamat 'alal haji ma'ahu alaihi salam. Kenapa itu diungkapkan? Karena Ummu Hani telah bertekad untuk haji bersama Rasulullah SAW. Ya, fa'taqat an dzalika bisababit tuhri. Ya, lalu kemudian beliau terhalang ya dari pelaksanaan ibadah tersebut bisababit tuhri, disebabkan masa bersucinya. Nah, ini masalah hukum yang tadi disampaikan ya. Wa qala suddi wa atimul hajj wal umrah, apa? Aqimul hajj wal umrah, tegakkanlah, dirikanlah haji dan umrah. Ya. Ada lagi pandangan Ibnu Abbas, man ahrama bil haji au bil umrati falaysa lahu an yahulla hatta yutimmahuma. Ya, siapa orang yang sudah berihram untuk umrah dan haji, maka dia enggak boleh tahallul sampai selesai semua manasiknya, haji dan umrah itu. Jadi nggak boleh di tengah jalan dia batalin, mundur, dia tahallul. Ya, tamamul haji yauman nahri, kesempurnaan haji itu yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, ketika wukuf sudah tanggal 9, terus tanggal 10-nya dia jumrah Aqabah, ya, kemudian tawaf ifadah dan sa'i, itu selesai. Itu secara hukum fikih namanya manasik haji itu sudah dikatakan sempurna karena semua rukunnya sudah selesai tanggal 9, tanggal 10. Nah, kalau yang tanggal 11, 12, 13 di Mina itu wajib haji, bukan rukun haji. Idza rama jamaratal aqabah wa tafa bil bait wa bis safa wal marwati faqad halla. Nah, itu berarti kalau sudah wukuf ya, sudah melempar jumrah di Aqabah, kemudian sudah tawaf ifadah, sa'i safa marwah, maka dia sudah halal. Artinya apa? Sudah selesai ibadah hajinya. Cuma ada bonus tambahan ya, mengerjakan wajib haji itu bermabit di Mina selama 2 malam atau 3 malam. Wa qala Qatadah an Zurarah an Ibnu Abbas annahu qala al hajju Arafah wal umratu tawaf.
Ya, sempurnanya haji kata Abdullah bin Abbas itu adalah dengan wukuf di Arafah. Sementara sempurnanya umrah itu adalah pada tawaf. Ya, itu. Nah, ini kutipan-kutipannya ini beginilah kalau misalnya tafsirnya itu tafsir bil ma'thur, ya. Jadi banyak mengutip pandangan dari sahabat, dari tabi'in, ya, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, waktu sudah hampir jam 10. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, ya, dan mari kita berdoa di hari Arafah, ya, berdoa ketika kita berpuasa. Baru banyak doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah sebaik-baik doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Khairu ma ana qultu wan nabiyyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berbanyak istighfar, ya, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berpuasa di hari Arafah ini. Insyaallah mudah-mudahan, ya, puasa kita diterima oleh Allah. Kita doakan juga seluruh keluarga kita, jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, ya, sehat, pulangnya mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.